warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Baik, kita akan berbicara tentang doa dan juga adab-adabnya. Doa ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah di dalam keadaan lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu di dalam keadaan lemah. Jadi orang yang lemah dan menyadari kelemahannya itu akan tahu bahwa dia tidak akan sanggup untuk berbuat banyak. Ya, orang lemah memang punya banyak keterbatasan. Nah, kita secara umum memang diciptakan oleh Allah di dalam keadaan lemah, tidak punya daya, tidak punya upaya kecuali karena Allah Ta'ala. Nah, seperti lafaz hauqalah itu, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan kecuali hanyalah karena Allah Ta'ala. Jadi yang memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan, memberi kita daya itu hanyalah Allah Ta'ala. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan dari Allah? Bagaimana kita bisa mendapatkan daya atau kemampuan itu dari Allah? Maka itulah yang harus kita cari. Nah, cara mencarinya adalah dengan cara memohon kepada Allah. Nah, memohon kepada Allah ini maknanya adalah berdoa. Da'a yad'u du'atan, ya. Memohon kepada Allah atau meminta kepada Allah, ya, agar Allah memberikan kepada kita kemampuan, ya, dan juga pengabulan terhadap apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan ya tentunya sesuatu yang kita sendiri tidak akan mampu untuk mendapatkannya. Kalau kita mampu mendapatkannya, mungkin kita nggak perlu berdoa. Kita ingin apa, kemudian dapat. Kita ingin apa, dapat. Kita ingin apa, dapat. Maka nggak perlu berdoa. Tapi kalau kita sadar bahwa segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah, atas perkenan Allah, atas anugerah Allah, maka disinilah kita akan selalu berdoa kepada Allah. Kalau di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada sebuah bab, ya, dalam kitabul iman itu babnya adalah doa hukum imanukum. Doa kalian itu adalah iman kalian. Jadi doa kalian iman kalian. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa doa itu adalah keseluruhan dari iman kita. Nah, kalau iman kita itu terdiri atas ya 3 hal. Yang pertama adalah keyakinan yang ada di dalam hati, ya, kemudian ucapan di dalam lisan, kemudian yang ketiga adalah amalan-amalan di dalam perbuatan. Maka doa itu ada pada semua bagian dari keimanan itu. Ya, misalnya di dalam hati kita berdoa, hati kita nyantol kepada Allah, hati kita terhubung kepada Allah. Ya, keimanan dalam hati kita, yang mana hati kita selalu berharap, harap dan juga cemas, harap agar Allah ya mengabulkan terhadap keinginan kita, dan cemas kalau Allah tidak mengabulkan keinginan kita. Nah, ini hati kita selalu di dalam kondisi yang berdoa. Kemudian yang kedua, dalam lisan kita pun juga demikian. Nah, lisan kita mengucapkan lafaz-lafaz ya di dalam hal ya kebaikan-kebaikan, ada kalimat thayyibah, ada kata-kata yang ma'ruf, ada nasihat-nasihat yang bermanfaat. Nah, semua itu akan menjadi doa bagi kita. Ya, jadi doa-doa kita yang terucap di dalam lisan kita. Nah, demikian juga amalan-amalan kita dohir. Amalan-amalan kita dohir ya berupa mungkin amalan-amalan dalam ibadah kita kepada Allah secara khusus, atau amalan-amalan kita di dalam menjalani kehidupan secara umum ini adalah juga bisa berwujud pada doa-doa kita. Jadi disertainya doa di dalam semua amalan kita, baik amal hati, amal lisan, atau amal perbuatan, itulah wujud dari keimanan kita. Nah, jadi dengan kata lain, orang yang beriman itu adalah orang yang hatinya, kemudian lisannya, kemudian perbuatannya itu dipenuhi dengan doa-doa. Nah, dalam Sahih Bukhari tadi sebutkan doa hukum imanukum, doa kalian adalah iman kalian.
Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, beliau katakan bahwa ad-du'a mukhul ibadah. Dalam riwayat lain disebutkan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah, atau doa itu adalah ibadah itu sendiri. Jadi ibadah kita secara umum, ya, ada ibadah yang bersifat mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Itu sebenarnya adalah wujud dari doa-doa kita. Ya, jadi kita selalu berharap, selalu memuji, selalu memohon, selalu menyeru kepada Allah, itu adalah bentuk dari ibadah kita. Bahkan ibadah yang paling utama di antara semua ibadah itu adalah sholat. Sholat sendiri itu makna bahasanya adalah ad-du'a. Ya, jadi as-sholat bimana ad-du'a. Sholat itu maknanya adalah doa. Jadi keseluruhan sholat kita itu wujudnya adalah doa-doa kita kepada Allah. Ya, mulai dari seruan kita kepada Allah yang pertama kali ketika kita masuk sholat, Allahu Akbar. Artinya kita menyeru kepada Allah atau kita berdoa kepada Allah. Kemudian dilanjutkan kita membaca doa iftitah. Nah, ini kita juga berdoa kepada Allah sampai akhir sholat kita, yaitu salam. Itu wujudnya juga doa kita kepada Allah, ya, yaitu semoga keselamatan. Nah, itu juga harapan atau doa kita kepada Allah. Bahkan di dalam sholat sendiri ada sebuah keadaan, sebuah rukun di mana di situ adalah waktu yang paling tepat untuk berdoa. Ya. Apa itu? Yaitu ketika kita sujud. Nah, ketika kita sujud itulah maka doa yang paling baik, doa yang paling penting itu bisa kita sampaikan kepada Allah. Kata Rasulullah SAW mengatakan bahwa fa'amma fis sujud, adapun dalam sujud, maka fajtahidu fit du'a, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Qaminun yustajab lakum, maka kemungkinan besar ya doa di dalam sujud itu akan dikabulkan untuk kalian. Nah, jadi ketika sujud itu adalah saat dimana seorang hamba berada pada posisi yang merendahkan diri kepada Allah dengan serendah-rendahnya, yang wujud dohirnya adalah wajahnya, mukanya ditaruh pada tanah. Artinya dia tunduk patuh dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Jadi tanah ini kan biasanya diinjak oleh kaki, ya, tempat kaki, bahkan telapak kaki. Nah, di saat sujud kita meletakkan wajah kita ke tanah, maka disitulah wujud atau simbol dari perendahan diri kita kepada Allah yang serendah-rendahnya. Maka ketika kita merasa bahwa posisi kita ini merendah, posisi kita ini berada pada posisi yang merendahkan diri kepada Allah serendah-rendahnya, maka berarti kita juga di sisi lain mengagungkan Allah seagung-agungnya, ya, memuliakan Allah semulia-mulianya, ya, mengharap kepada Allah dengan penuh harap. Nah, disitulah posisi di mana kita ya berada kondisi maksimal untuk berdoa kepada Allah. Nah, maka di situ doa apa saja yang kita sampaikan kepada Allah, nah, diantaranya misalnya baik itu doa pujian, doa istighfar atau doa pengharapan kita kepada Allah bisa disampaikan. Nah, kemungkinan besar maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Nah, disitulah beberapa hal tentang ibadah-ibadah kita yang hampir semuanya, bukan hampir semuanya ya, semuanya itu akan disertai dengan doa-doa. Ya, contoh misalnya kalau kita puasa Ramadan, ya, kita Ramadan wujud dohirnya adalah kita mencegah diri, menahan diri dari makan, minum dan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Tapi dalam melaksanakan ibadah itu kan kita selalu berdoa, antara lain adalah semoga dapat pahala, semoga puasanya diterima. Kemudian kita juga berharap dengan amal-amal yang kita kerjakan akan menambah kepada kebaikan-kebaikan kita. Dan harapan-harapan itu kita tujukan kepada Allah itu adalah doa-doa. Ya, misalnya habis sahur kita berdoa, kemudian pada saat sahur kita juga pada berbuka kita juga berdoa. Nah, itulah doa-doa itu akan selalu menyertai kepada kehidupan kita. Wujud dari keimanan kita seperti yang disebutkan oleh kitab Bukhari tadi, Sahih Bukhari tadi adalah doa hukum iman hukum. Jadi seberapa tinggi, seberapa kuat iman kita itu tergantung dari doa-doa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita melihat ada orang yang nggak pernah berdoa, ya itu gambaran dari orang yang sombong. Ya. Tapi justru kebalikannya, orang yang banyak berdoa itu sebenarnya bukan orang yang lemah, tapi orang yang kuat. Ya, di sisi lain dia menyadari akan kelemahannya, kemudian dia memohon kepada Allah kekuatan.
Ya, untuk apa? Untuk mewujudkan hajat-hajatnya, untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhannya, untuk meraih yang diinginkan. Nah, karena dia sendiri sadar bahwa dia tidak mungkin untuk melaksanakan atau mendatangkan atau mendapatkan apa yang dia inginkan tadi, maka dia berharap kepada Allah, dan yang mewujudkan itu adalah Allah. Nah, kalau ketika dia bisa mampu mewujudkan apa yang diharapkan tersebut, berarti kan dia punya kekuatan yang sebenarnya bukan kekuatan berasal dari dirinya, tapi kekuatan yang berasal dari Allah. Jadi orang yang merendahkan diri kepada Allah, menyadari bahwa dirinya lemah, itu sesungguhnya orang yang kuat. Ya, karena apa? Dia didukung oleh kekuatan Allah, dia didukung oleh pengabulan doa oleh Allah. Sedangkan orang yang sombong, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, yang dia yakin bahwa dia bisa mengatasi persoalan kehidupannya, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan meraih hajat yang dia harapkan, maka dengan berdasar atau bersandar pada kekuatan semata-mata, ya ini pasti akan kecewa, karena manusia memang tidak dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang kuat. Ya, manusia itu lemah di dalam segala halnya, di dalam segala keadaannya, dan kelemahan manusia itu nanti akan bisa kita buktikan secara nyata di dalam kehidupannya, di mana dia tidak akan mampu mempertahankan diri ketika Allah memang sudah menimpakan musibah atau menimpakan sesuatu ya yang tidak bisa dia hindari, yang antara lain itu adalah usia yang terus berlanjut kemudian berakhir dengan kematian, maka dia tidak akan mampu untuk menolaknya. Ya, jadi inilah kondisi manusia yang sesungguhnya. Jadi kalau kita sadar bahwa diri kita lemah, sadar bahwa kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan, maka kita selalu dalam keadaan berdoa kepada Allah, dan ketika kita selalu dalam berdoa kepada Allah, maka itu sesungguhnya posisi dan kedudukan kita yang tinggi di hadapan Allah. Ya, kita merendahkan diri tetapi Allah meninggikan kita. Kita menghinakan diri tetapi justru Allah memuliakan kita. Nah, itulah kondisi makhluk, kondisi manusia yang sebaik-baiknya. Ya, maka untuk itu hendaklah kita selalu menghiasi diri kita, baik hati kita, kemudian lisan kita, dan juga perbuatan kita dengan doa-doa kita kepada Allah, baik itu berupa pujian kita kepadanya, takbir kita kepadanya, kemudian tasbih kita kepadanya, istighfar kita kepadanya, maupun harapan-harapan kita kepadanya. Ya, baik Ustadz, nanti kita lanjut pemerhati Prawasalina. Itu tadi sebenarnya juga pertanyaannya berkaitan dengan doa yang sekiranya itu dinilai paling mantap begitu, apakah ketika sholat kah atau justru ketika kita melakukan aktivitas begitu Ustaz? Baik, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya tentang doa yang akan dikabulkan oleh Allah, itu adalah doa yang kita penuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Ya, jadi Allah itu dekat pada kita. Ya, semua yang kita ucapkan dia dengar, semua yang kita lakukan dia mengetahui. Ya, ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab, aku akan merespon. Ya, doa dari orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Tapi syaratnya adalah fal yastajibuli, maka hendaklah dia mengabulkan atau memenuhi apa yang Allah telah tetapkan. Kalau perintahnya ya dijalankan, kalau larangannya ditinggalkan. Ya, aturan-aturannya diikuti. Ya, itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Nah, ini syarat utama agar doa dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi kita penuhi tuntutan Allah, kita ikuti aturan Allah, kita jalankan perintahnya, kita jauhi larangannya, kemudian kita beriman kepadanya. Syarat pertama dikabulkannya doa. Nah, kemudian berkenaan dengan yang disampaikan oleh Mas Anto tadi, memang di dalam seluruh aktivitas kita, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, ke kamar mandi, makan, pergi ke masjid, pakai baju, bercermin,
atau apapun itu disertai doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW secara lisan. Ya, misalnya ketika kita bangun saja sudah diperintahkan berdoa. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Terus di dalam seluruh aktivitas kita akan selalu disertai dengan doa-doa itu, sampai ketika tidur kembali pun juga disertai doa. Ya, ya, apa doanya? Masih ingat? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Ya, misalnya itu. Nah, ini menyertai pada seluruh aktivitas kita. Ya. Dan tidak ada aktivitas kita sebenarnya yang lepas dari doa. Itu doa dalam arti ya yang menyertai aktivitas keseharian kita. Kemudian ada doa-doa khusus yang kita lakukan secara temporal, tidak selalu di dalam keadaan ini. Apa saja itu? Misalnya ketika ada musibah kita berdoa, kita dapat nikmat kita berdoa, kedatangan tamu kita berdoa, ya, misalnya. Dan semua kita lakukan dengan doa. Nah, kemudian memang ada waktu yang paling utama dalam berdoa tadi, ya, seperti yang Anto sampaikan tadi adalah waktu apa yang paling utama, misalnya ya waktu sujud itu salah satunya. Waktu sujud ini adalah waktu yang paling utama untuk berdoa. Kenapa? Karena Rasulullah telah katakan tadi, fa'amas sujud fajtahidu fit du'a. Maka adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Karena kemungkinan besar kemungkinan besar doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kita nggak tahu di mana atau kapan atau saat apa doa-doa kita yang dikabulkan oleh Allah, tetapi kita berdoa di dalam semua waktu, semua keadaan. Nah, dengan harapan bahwa dikabulkan oleh Allah, ya tentunya semuanya. Kalau Allah nggak ngabulkan semuanya, ya sebagian. Tetapi kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan dalam bentuk doa itu pasti akan dijawab oleh Allah, pasti akan direspon oleh Allah dengan kebaikan. Oke, tapi kalau posisi berdoanya sendiri, Ustadz, walaupun setiap apa yang kita ucapkan dalam sholat itu kan sudah berisi doa. Nah, ketika posisi sujud, apakah kita berdoa setelah membaca subhanallah Norbiyal a'la begitu, Ustadz? Apa posisinya bagaimana? Apa cukup di dalam hati atau bagaimana? Doa di dalam sujud yang diajarkan Rasulullah SAW berupa misalnya tasbih tadi, subhanarabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Itu diantara doa-doa yang diajarkan Rasulullah, dan ada berapa macam doa lagi itu. Itu bisa kita ucapkan, bisa kita pilih mana yang paling berkesan, mana yang paling menarik, ya, mana yang paling kita inginkan. Kita pilih salah satu di antaranya, dan boleh berganti-ganti karena itu yang didasari oleh hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah. Kemudian mungkin kita punya pengharapan atau kita punya hajat, punya keperluan yang hendak kita sampaikan kepada Allah, bisa juga disampaikan di waktu sujud tersebut. Hanya saja menurut saya lebih baik jika itu berupa lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat berupa ucapan kita, maka sebaiknya itu diucapkan di dalam hati, dan kita yakin bahwa Allah akan mendengar apa yang kita ucapan di dalam hati tersebut. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam sholat ini kan boleh dikatakan sebuah amal yang sensitif, amal yang sensitif sekali. Artinya bahwa semua yang kita lakukan itu harus ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan misalnya di dalam tentang sholat itu ya, bahwa sholat itu ya la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Tidak pantas, tidak layak di dalamnya ada sedikit pun dari ucapan manusia. Innahu wa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat itu adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an. Maka sebaiknya itu yang kita ucapkan di dalam salat. Adapun ya berupa bahasa lisan atau bahasa keseharian kita yang tidak merupakan atau bukan merupakan dari tasbih, takbir, dan bacaan sholat yang diajarkan Rasulullah, maka sebaiknya hanya kita di dalam hati begitu ya, Ustadz ya. Mungkin setelah subhana rabbiyal a'la, habis itu berdoa di dalam hati gitu ya, Ustadz ya. Ya, baik. Baik, ini ada pertanyaan juga nih, Ustadz ya, dari pemerhati juga bertanya nih, apakah doa kita akan terkabul, Ustadz, bila sholatnya bolong-bolong? Kadang begitu ya. Gimana nih, Ustadz? Ya, baik. Pertama yang harus kita yakinkan di dalam diri kita tentang doa itu, bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Itu harus kita yakinkan. Jangan sampai ada keraguan, ya. Karena keraguan itulah sebenarnya yang membuat doa kita tertolak. Ya, Allah kan katakan ini, ana indadoni abdi. Ini dalam hadis qudsi ya, bukan dalam Al-Qur'an. Ana indadoni abdi. Ya, aku itu tergantung dari persangkaan hambaku tentangku.
Ya, jadi kalau kita menyangka, kita berprasangka Allah menolak, ya pasti ditolak nanti. Tapi kalau kita menyangka, kita berprasangka dan kita yakin, nah, Allah akan kabulkan, ya dikabulkan nanti. Ya, logikanya demikian. Jadi tergantung dari persyaratan hambaku. Jadi doa yang pertama yang harus ada pada diri kita itu adalah keyakinan bahwa Allah akan kabulkan. Nah, kemudian kalau kita yakin bahwa Allah akan kabulkan tentang doa kita, ya syaratnya tadi ada apa? Yang pertama adalah ya kita turuti apa-apa yang Allah inginkan, ya kita apa inginkan, kata Allah kan wala yastajibuli, ya kita turuti apa yang Allah inginkan, perintahnya kita jalankan, kemudian larangannya kita tinggalkan. Nah, kemudian kita beriman kepadanya. Lah itu syarat itu juga menjadi penting untuk kita kerjakan supaya kita ya benar-benar dikabulkan oleh Allah doa kita. Nah, mungkin juga ada syarat-syarat lain tentang waktu yang misalnya yang utama dan sebagainya. Nah, makanya kalau sudah sadar bahwa sholatnya bolong, nah ini ada artinya sadar bahwa sholatnya bolong kan, berarti ada keinginan untuk melengkapi, untuk menambah lah supaya jangan bolong. Oke. Baik, pemerhati Prasalina, ini ada penelpon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa ini, Pak? Dari DKM, Mas, dari Budi Perjuangan. Pak Budi di Perjuangan. Oke. Silakan Pak Budi. Mau tanya Pak Ustaz, di luar tema boleh kan? Boleh, silakan. Begini, ada anak-anak ini mengadu jangkrik Pak Ustaz. Mengadu jangkrik katanya menurut agama Islam berdosa. Kenapa ada seorang ayah menyuruh anaknya menyuruh beli jangkrik itu di warung ya? Dia beli jangkrik di warung. Setelah beli jangkrik di warung dikasihkan ayahnya. Ayahnya ini di rumahnya punya burung. Oh, untuk pakan. Itu pakanannya jangkrik itu lebih parah, dia diadu. Malah di pertama kakinya diputel, kepalanya diputel lagi. Dikasihkan sama burung. Nah, pertanyaannya, apakah si ayah itu juga berdosa yang lebih parah dari anak tadi yang mengadu jangkrik, Pak Ustaz? Terima kasih, Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini nih konflik antara bapak dan anak ini nanti ya. Gara-gara jangkrik. Ya, Ustaz. Itu tadi antara mengadu jangkrik, tapi di satu sisi sang ayah ngasih makan jangkrik ini ya ke burung ya, peliharaannya. Ya, baik ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Baqarah, ya Allah katakan bahwa walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di dalam bumi ini. Jadi semua yang ada di bumi ini diperuntukkan oleh Allah bagi kita. Ya. Nah, yang pada umumnya dari jenis makanan itu dari dua bahan atau dua makhluk. Ya. Yang pertama adalah binatang. Ya, kemudian yang kedua tumbuhan. Nah, kemudian dari satu sisi air, ya. Jadi itu pada umumnya. Jadi semuanya boleh dimanfaatkan oleh manusia untuk menunjang kebaikan kehidupan. Jadi Allah memang tidak membolehkan jika itu dilakukan dengan cara yang dolim, cara yang merusak, atau cara yang tidak baik. Ya, harus dilakukan dengan baik. Nah, contoh misalnya kita pelihara ayam. Ayam kita kasih makan apa itu ya, misalnya tadi ya konsentrat lah, apa jagung ya, dari bahan-bahan yang makhluk hidup juga. Mungkin ada bekicot misalnya, nah, kita cacah kemudian kita kasihkan ayam. Nah, ayam untuk apa? Ayam untuk kita konsumsi. Nah, apa nggak sadis kita membunuh bekicot untuk ayam itu? Ini tidak. Karena apa? Kepentingan manusia adalah untuk mengkonsumsi daging ayam supaya daging ayam itu bisa ya mungkin berkualitas atau tumbuh dengan bagus, misalnya dikasih makan dengan bekicot misalnya, nggak apa-apa. Dan perbuatan kita untuk memberi makan ayam dengan menyiksa, bukan menyiksa ini kan, kita manfaatkan untuk manusia, ya ini tidak masalah. Atau misalnya binatang-binatang lain yang makanannya itu binatang, sementara binatang itu halal kita makan, itu nggak apa-apa, kita menggunakan itu untuk kebutuhan kita, kebutuhan manusia, dengan catatan bahwa kita membunuh binatang itu harus dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, contoh kadang-kadang yang kita lihat itu, walaupun kita lihat bahwa Rasulullah SAW telah katakan misalnya tentang air fil bahri, tentang air laut, ya huwa khilul maitatuhum, ya huwa tahurul ma'uhu wa khilul maitatuhu, tentang air laut, maka dia suci airnya dan juga halal bangkainya.
Jadi bangkai dari binatang laut itu halal. Nah, tapi tidak otomatis atau tidak serta-merta kita menyiksa binatang laut untuk kita makan. Ya, tapi cara penyembelihannya harus tetap sebaik-baiknya. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat lele misalnya, dipukul kepalanya prok gitu ya. Tapi kalau pukulan itu memang mematikan ya nggak apa-apa, ya. Itu mematikan nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk dikonsumsi pada manusia, tapi tidak sampai pada unsur menyiksa. Nah, seperti jangkrik tadi misalnya, dikasih makan burung dan burung digunakan oleh manusia untuk kebutuhannya, mungkin untuk jual beli. Ya nggak apa-apa selama kita memberikan untuk peliharaan ya untuk dipelihara, tapi tidak larang menyiksa ya atau mendolimi burung ya nggak apa-apa. Yaitu apa? Kita memberikan jangkrik dalam keadaan yang baik, bukan menyiksa jangkrik ya, sebelum tadi katanya makan, disiksa dulu. kakinya dibuang gitu, Ustaz. Nah, sebaiknya dibunuh dulu. Takut kesedak ya, dibunuh dulu, kemudian baru kaki dibuang gitu ya. Kalau sudah mati, kaki dibuang atau sayap dibuang nggak masalah gitu. Tapi kalau belum mati kemudian kita siksa, itulah cara memberi makan yang kurang baik. Nah, ya kadang kan memang dalam posisi yang saya lihat gitu ya, kalau para pecinta burung itu Ustadz kan belinya dalam posisi hidup Ustadz, jangkriknya Ustadz. Ya, nah, dibunuh dulu. Kalau jangkrik mungkin nggak bisa disembelih karena nggak ada lehernya ya. Mungkin diputus dulu lehernya, baru setelah diputus lehernya, pisah antara kepala dan badan kan itu mati. Nah, kemudian baru dibuang kakinya gitu ya. Gitu. Dan kalau kok balik kakinya dulu, nah dia tersiksa dulu nanti. Nah, baru kepala gitu. Iya, baik. Nah, baik. ada pun ya yang adu jangkrik tadi. Nah, yang adu jangkrik ini gimana nih? Adu jangkrik ini memang ya itu bermasalah. Kenapa? Adu jangkrik, adu ayam bukan juga pada katanya. Fungsinya, bukan fungsinya. Dan lagi pula aduan itu kan berwujud pada penyiksaan kepada ya keduanya, bukannya salah satu dari binatang-binatang itu akan tersiksa. Mungkin terkena gigitannya atau mungkin kalau lebih binatang besar terkena tanduknya atau terkena cakarnya gitu. Itu bukan fungsi dari diciptakan makhluk itu oleh Allah Ta'ala. Tidak ada fungsi yang seperti itu. Ya, fungsi diadu, fungsi untuk untuk menyakiti satu dengan yang lain. Bahkan ketika kita menyembelih pun kita diperintahkan untuk menyembelih yang sebaik-baiknya. Sebuah contoh misalnya, kalau kita menyembelih berapa ekor binatang, maka penyembelihan satu binatang tidak boleh dilihat oleh binatang yang lain. Ya. Nah, kita mengatakan binatang nggak punya perasaan menurut kita. Nah, menurut binatang bagaimana gitu ya. Nah, apalagi mengadu kan tentu ada unsur penyiksaan baik kepada salah satunya atau kepada kedua-duanya. Ya, baik. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan siapa ini? Assalamualaikum. Ya, dari siapa? Di mana? Siapa Bu namanya? Bu Ana di Ambulu. Ya, baik. Silakan Ibu. Mau tanya tentang itu sholat ya bukan sholat malam, sholat waktu setiap waktu. Sholat 5 waktu. Iya, kalau sholat itu tahiyat akhir itu boleh berdoa. Sebelum tahiyat akhir belum waktu sujud. Itu katanya itu misalnya doanya itu bahasa Indonesia itu boleh apa enggak? Ya, misalnya yang pertama. Terus yang kedua, malam takbir kan terawih sudah nggak ada. Iya. Kalau waktu malam jam 2 apa setengah 2 itu sholat malam biasanya sholat tahajud boleh apa enggak juga? Ya, itu. Baik. Baik itu Bu Ana ya. Iya. Terima kasih Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, posisi berdoa ketika sujud terakhir ya dalam sholat, kalau pakai bahasa Indonesia gimana Ustadz? Ini nggak tahu nih ya, bahasa Indonesia ketika diucapkan atau di dalam hati ini ya. Ya baik. Kalau kita sholat ya kemudian menuju salam, itu ada dua macam doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah doa ta'awud. Nah, doa ta'awud itu adalah doa kita mohon perlindungan. Mohon perlindungan itu kita lakukan karena kita memang sudah tidak mampu untuk mengatasinya. Kita sudah tidak punya daya sama sekali untuk mengatasinya. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah. Dan di antara doa ta'awud itu yang Rasulullah SAW ajarkan itu adalah Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa api neraka jahannam. Wa a'udzubika min adabil qabr. Dan aku mohon perlindungan dari siksa kubur. Nah,
wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku mohon perlindungan kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang terakhir adalah Allahumma inna a'udzubika min syarri fitnatil dajjal. Aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan dari fitnah dajjal. Nah, ini kita lakukan dengan lafaz yang sudah diajarkan Rasulullah SAW di dalam hadis. Kemudian yang kedua adalah doa yang lain, di mana Rasulullah SAW mengajarkan satu doa ya sebelum kita salam itu. Namun beliau juga katakan bahwa berdoa apa saja diperbolehkan di situ. Jadi sebelum kita salam, berdoa apa saja kita diperbolehkan atau dianjurkan untuk berdoa apa saja sebelum kita mengakhiri sholat. Hanya saja jika ya bahasanya itu bahasa kita, ya, artinya mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa Madura, yang itu bukan merupakan lafaz sholat atau lafaz doa yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam sholat, maka sebaiknya dilakukan di dalam hati. Kenapa dilakukan di dalam hati? Pertama, karena Allah tahu, Allah mendengar apa yang kita ucapkan maupun apa yang ada di dalam hati kita. Jadi tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, dan kita yakin bahwa doa dalam hati pun akan didengar oleh Allah. Karena kemudian maha mendengar ya. Alasan yang kedua adalah bahwa Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis beliau, inna hadis sholah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innahu huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya ini adalah sholat, tidak pantas di dalamnya ada sedikit saja dari ucapan manusia. Sesungguhnya di dalam sholat itu adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Nah, termasuk doa kita di dalam sholat, maka sebaiknya itu kita ucapkan dalam hati, karena itu bahasa kita. Kalau bahasa dalam hadis nggak apa-apa. Kalau bahasa kita sendiri misalnya, ya Allah, aku mohon supaya panenku berhasil misalnya. Nah, itu sebaiknya di dalam hati aja ya. Ya, baik. Terus yang kedua, Ustadz, kalau malam Idul Fitri, Ustadz, apakah masih boleh melaksanakan, kan nggak ada tarawih sudah, tapi kalau sholat tahajud gimana, Ustadz? Jadi ada mungkin beberapa persepsi yang berbeda tentang sholat malam itu ya. Sholat malam itu ada pada setiap malam di sepanjang tahun. Ya, tidak ada satu hari pun yang kita libur sholat malam. Ya. Kemudian sholat malam itu memang terbagi-bagi. Ya. Yang pertama adalah sholat malam pada umumnya yang biasa kita sebut sebagai tahajud atau qiyamul lail. Kemudian yang kedua adalah salat malam yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang biasa kita sebut sebagai tarawih atau qiyamul Ramadan. Nah, jadi kalau kita di luar bulan Ramadan, ya salat malam mestinya berjalan terus, ya, karena tidak terbatas pada hari-hari tertentu sepanjang waktu itu. Bahkan Rasulullah SAW jika beliau terlepas dari salat malam, maka beliau akan mengqadha di pagi harinya. Ya, beliau akan mengqadha di pagi harinya, karena salat malam bagi beliau itu menjadi wajib, tapi bagi kita disunahkan dengan sunnah yang sangat ditekankan. Istilahnya adalah sunnah mu'akadah. Jadi diperbolehkan untuk, atau bahkan sangat dianjurkan untuk tetap melanjutkan salat malam itu di seluruh waktu-waktu kita, yaitu waktu malam itu. Baik Ustadz, nanti kita lanjut pemerhati Perawasalina. Saya ingatkan dulu